Luar biasa. Toko barang antik. Giokmu ini adalah giok langka. Ergo, jual padaku seharga 60.000. 60.000. Tidak dijual. Saya tidak akan menjualnya. Tawarkan harta ini kepada ayah baptis. Bukankah masalah pabrik akan teratasi saat itu? Apa yang kamu pikirkan? Dapeng. Kau akan bercerai. Aku akan bercerai. Mari kita menikah. Tian Keru, kamu pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin? Baiklah. Kau Dapeng, berikan aku uang itu. Aku akan segera pergi sekarang. Kalau tidak aku akan membuat keributan di rumahmu. Biarkan ayah mertuamu kepala daerah kabupaten. Melihat orang macam apa dirimu. Kamu berani. Kau Dapeng. Kita sudah berakhir. Ayah baptis. Apa yang terjadi pada Bibi Tian? Kapan kamu tiba? Aku. Saya baru saja tiba di ambang pintu. Dan ditabrak. Tidak ada apa-apa. Aku baru saja bertengkar dengan Bibi Tianmu. Wanita-wanita ini. Ketika mereka marah itu benar-benar mematikan. Ayah baptis. Percaya saya atau tidak. Bantu bujuk Bibi Tian ceria lagi. Jika kamu punya kemampuan itu, dalam beberapa tahun, kamu bisa menjadi kapten keamanan. Saya tidak ingin menjadi kapten keamanan. Ayah baptis. Saya ingin menjadi seperti Anda. Dan menjadi direktur. Mimpi saja. Pergi sana. Pergi. Ayah baptis. Tolong dengarkan saya sampai selesai dulu. Baru-baru ini, apakah pabrik kekurangan uang? Bagaimana kamu tahu? Kapten Hue memberitahuku. Dan apakah kekurangannya cukup besar? Kita kekurangan ratusan ribu. Ratusan ribu. Leontin Giok ini juga tidak cukup. Hak penambangan di sini akan segera kedaluarsa. Jika uangnya masih belum bisa terkumpul, kita harus melelangnya kembali. Pabrik itu, kurasa akan bangkrut. Aku harus membantu ayah angkat. Kalau tidak tanpa backingan, aku akan kembali ke situasi sebelumnya. Asalkan kamu bisa mengeluarkan saya akan memberimu 1 juta. Ayah angkat, aku bisa menyelesaikan masalah uang ini. Kamu tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Cepatlah, pergi jaga pintu. Jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, jadikan aku wakil direktur. Baiklah. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ayah angkat, tunggu saja. Aku pasti akan membawakan uang itu untukmu. Anak kemarin sore. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lakukan semuanya dengan tuntas. Pertama tenangkan Bibi Tian baru kita bicara. Rumah Tian Keru. Bibi. Jangan terlalu lelah. Biar aku yang melakukannya. Kenapa kau di sini? Apakah kau Dapeng mengirimmu? Bibi, tolong jangan marah lagi. Ayah angkatku dia sebenarnya. Jangan sebut-sebut dia padaku. Pergi sana. Bibi, aku salah. Aku salah bicara. Aku pantas dipukul. Cukup. Sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Lupakan saja. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Bibi, ini Leontin Giok warisan leluhurku. Ini bisa dijual seharga puluhan ribu. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ambil ini. Ayah angkat memintaku memberitahumu. Ada hal-hal yang lebih penting. Dia juga punya kesulitan. Kau tahu semuanya sekarang. Bibi, tolong jangan berdiri terus. Silakan istirahat dulu. Aku bisa mengurus pekerjaan rumah ini. Bibi sangat terawat. Bibi tidak seharusnya menyentuh pekerjaan kasar seperti ini. Hui tuamu, tidak sering di rumah. Di masa depan, sering datang bantu pekerjaan rumah ini. Bibi, lihatlah lagi. Apakah ada hal lain yang perlu dilakukan? Ergo. Mari duduk. Duduklah. Ergo. Ergo. Saat kita bersama nanti. Panggil aku kakak.
Lihatlah betapa banyak kau berkeringat. Ayah angkat. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ergo. Bagaimana pendapatmu tentang kakak? Bagaimana diriku? Ayah angkatku dia. Ayah angkat apa? Kakak. Jangan gigit aku. The film was translated and narrated by M. Ergol. Kenapa kamu di sini? Direkturku. Dia bilang dia akan datang ke rumahku besok untuk minum. Aku berpikir untuk mengundangmu dan kakak ipar juga. Mari kita bersenang-senang. Ketika saatnya tiba, tolong bersulang beberapa gelas ekstra untuk ayah angkatku. Mari kita lebih akrab. Benar-benar menjagaku. Yakinlah, kakak iparmu dan aku pasti akan datang. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Kakak ipar, ingat kakak harus datang. Kakak harus datang. Ergol, makanlah sebelum kamu pergi. Tidak lain kali saja. Ergoy ini layak dijadikan teman. Kakak Xiaoji, jangan bilang aku tidak memperhatikanmu. Besok ayah angkatku akan pulang untuk makan malam. Pada saat itu, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Kakak kamu benar-benar murah hati. Saya pasti akan pergi besok. Juga apapun yang menyangkut Anda di masa depan adalah urusan saya, urusan Chen Xiaozi. Baiklah, aku hanya datang untuk memberitahumu. Aku masih harus kembali ke perusahaan. Aku pergi. Jangan repot-repot mengantar saya. Aku harus cepat. Ergo. Kakak, apa yang kamu lakukan? Pergi ke kamarmu. Begitu banyak orang yang menonton di luar. Apa yang kau pikirkan? Pergi ke kamarmu dan ganti bajuku. Aku sedikit kepanasan. Kakak. Aku tidak tahan lagi. Aku akan ke toilet dulu. Bocah nakal. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Ergol, bukankah keluargamu mengadakan perjamuan? Kenapa kamu keluar? Aku akan pergi ke rumah Kapten Hui sebentar. Bibi Tian, kakak ipar memintaku mengambilkan sepotong pakaian untuknya. Aku pergi. Ergo, kamu akhirnya tiba. Jangan terburu-buru. Aku menyelamatkanmu. Hal yang kau janjikan sebelumnya harus ditepati. Jangan khawatir. Asalkan kamu membawa saya pergi dari sini. Saya bisa memberimu apa saja. Baiklah. Ayo pergi. Sialan, ini benar-benar rumah saya. Bajingan, Ergol, kau berani mencuri istriku. Bahkan direktur kau tidak bisa melindungimu sekarang. Aku bunuh kau. Ada apa kakak? Pergi ke sana dan tangkap Ding Ergo untukku. Baiklah. Berhenti. Kamu mau membawa saya kemana? Mengapa kita tidak mengambil jalan utama? Kita tidak punya mobil. Kita kembali ke rumahku dulu. Aku akan membawamu keluar besok. Tidak mungkin. Bawa saya pergi segera sekarang juga. Sekarang juga. Nyonya manisku, mengandalkan kedua kaki kita akan mati kelelahan sebelum mencapai kota kabupaten. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tenang saja. Aku tidak akan mengurungmu. Aku tidak akan melakukan perbuatan sekeji itu. Baiklah. Kalau begitu saya akan mempercayaimu sekali lagi. Ayo pergi.
Kakak. Kami tidak menemukan siapapun. Tanpa mobil mereka pasti tidak bisa lari jauh. Kakak, apakah Anda melihat Deng Ergol? Aku melihatnya. Aku melihatnya membawa seorang wanita dan berjalan menuju rumahnya. Mari kita pergi mencarinya. Cepat sembunyi dulu. Tidak ini. Ini terlalu kecil. Sembunyi di dalam lemari. Ergo, apa kau di dalam? Ada apa, Argo? Apakah pergi ke kamar kecil butuh waktu selama ini? Dan dahimu berkeringat semua. Kak. Aku minum terlalu banyak. Ini karena panas. Ergo, kemarilah dan duduk. Ergo, tadi kau meremas kaki kakak sampai sakit. Gosokkan untuk kakak. Kak. Kau tidak patuh lagi kan? Mau kau gosok atau tidak? Gosok. Aku gosok. Apa yang kau lihat? Kau terus menatap ke sana sepanjang waktu? Tidak ada apa-apa. Kau benar-benar kuat. Hidup-hidup terlebih dahulu. Baiklah, bantu kakak mengambil kemeja lengan pendek dari tas. Kakak perlu ganti baju. Aku akan membantumu mengambilnya. Kau bocah. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang bukan waktunya untuk pikiran tidak senonoh. Kak. Ergo. Kemarilah dan lihat kakak. Apakah kulit kakak putih? Pada saat seperti ini, siapa peduli apakah kulitnya putih atau tidak? Apakah terlihat bagus? Apakah terlihat bagus, Ergo? Itu terlihat bagus, tapi sekarang bukan waktunya. Buka pintunya. Ding Ergo, buka pintunya. Ergol. Buka pintunya. Kak. Lemari kayu itu terlalu kecil. Kak, kau harus menahannya sebentar. Masuk ke bawah tempat tidur. Buka pintunya. Apa yang kau lakukan? Aku mabuk. Aku berbaring pusing di atas tempat tidur. Qian Xiaoji, apa maumu? Ergol. Di mana kau menyembunyikan istriku? Istri apa? Ergol. Chen Xiaozi bilang kau mencuri istrinya. Apakah ini benar atau tidak? Kalau bicara kau butuh buktikan. Lihatlah kamarku. Apakah ada tempat untuk menyembunyikan seseorang? Kenapa tak bisa sembunyikan orang di sini? Di bawah tempat tidur. Dan di dalam lemari ini. Di mana Anda tidak bisa menyembunyikan seseorang di sini? Minggir, saya akan menggeledah. Qian Xiaoji, ini rumahku. Aku tidak mencuri istrimu. Bilang tak curi berarti tak curi. Jika Anda tidak mencurinya lalu ketika Anda keluar, mengapa Anda berjalan menuju rumah saya? Serahkan dia segera. Kami berdua melihatnya. Ya, aku juga melihatnya. Aku harus mencari cara untuk menggertak mereka. Jika mereka menemukan orang itu, semua usaha Ding Ergo selama ini akan sia-sia sepenuhnya. Kau mau menggeledah? Baiklah. Hari ini ayah angkatku dan semua orang jadi saksi. Jika Anda Chen Xiaoji tidak menemukan siapapun di rumahku hari ini, maka milik keluargamu. Semua kolam ikan yang dikontrak harus menjadi milikku semua. Dan kemudian kau harus berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Chen Xiaozi, kau berani bertaruh. Kakak bertaruh dengannya. Bertaruh dengannya. Kami berdua benar-benar melihatnya. Mari kita bertaruh, kalau begitu. Minggir dari jalan saya. Kak Xiao. Mengapa kau tidak memikirkannya lagi? Enya, Pikirkan lagi. kau minggir dari jalan saya. Ergol. Jangan coba-coba mempermainkanku. Jangan salahkan aku, tak akui kau anak angkat. Ayah angkat. Aku. Istri.
Kau. Mengapa kau bersembunyi di sini? Itu benar kakak ipar. Apa yang kau lakukan di dalam? Anggur membuatku sedikit kepanasan. Aku masuk untuk mengganti pakaianku. Ergol. Mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya saja? Aku adalah wanita yang menjunjung kesopanan. Begitu kalian masuk, kalian mulai menggedor pintu. Bagaimana mungkin aku tidak bersembunyi? Selain itu, apakah aku harus berganti pakaian tepat di depan kalian semua? Baru saja, ketika kakak ipar hendak berganti pakaian, aku baru saja akan pergi. Tapi kemudian kalian semua mendobrak pintu dan masuk. Dan kemudian Chen Xiaozi menjadi gila, menuntut untuk menemukan istrinya. Aku bahkan tidak sempat menjelaskan. Baiklah. Masalah ini sudah diselesaikan. Chen Xiaozi. Apalagi yang ingin kau katakan? Aku. Chen Xiaozi, lihat apa yang telah kau lakukan. Indahnya perjamuan ayah angkatku. Kau merusak semuanya. Ayah angkat. Ergol. Kakak salah paham padamu. Apa? Hanya mengatakannya secara lisan. Bagaimana dengan apa yang kau janjikan padaku barusan? Kolam ikan 3-mu itu, dan 3 sujud yang menggama itu. Itu tidak The akan film was berhasil. translated Jika saya memberikan and kolam ikan narrated itu by kepada Ed Anda, Media. ayah saya akan membunuh saya. Jadi setelah semua itu, kau hanya membual. Sudah cukup Ergo. Ayah Xiaozi adalah kepala desa bagaimanapun juga. Biarkan saja. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengambil kolam ikan itu. Tapi 3 sujud yang menggama itu, harus dilakukan. Chen Xiaozi. Semua orang di sini sedang menonton. Persyaratan Ergo untukmu sudah cukup murah hati. Jika kau kalah taruhan, kau harus menerimanya. Saya tidak akan melakukannya. Apa? Kolam ikan itu sudah dimaafkan untukmu. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Baiklah. Saya akan bersujud. Bagus. Bersujudlah. Kau seperti anjing. Baiklah. Semuanya bubar sekarang. Tunggu saja. Ayo pergi. Ayah angkat. Mengenai masalah hari ini, aku berutang semuanya padamu karena telah mendukungku. Hadiah besar yang kujanjikan padamu. Aku pasti akan mengaturnya untukmu. Kau pasti akan mengaturnya. Kapan? Ayah angkat. Dalam beberapa hari ke depan. Ergo. Kakak tahu rahasiamu sekarang. Kak, aku hanya ingin membantunya. Aku mohon padamu. Kau sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang. Kau harus mendengarkan kakak. Aku akan mendengarkan kakak mulai sekarang. Apapun yang kukatakan harus diikuti. Benar. Baiklah. Kalau begitu, berikan kakak ciuman. Ini, Cepatlah. aku akan mencium. Anak yang baik. Ini benar-benar keterlaluan. Apa yang terjadi? Baru selesai mencium satu, dan sekarang ada yang lain melemparkan diri ke pelukanku. Sekarang sudah baik-baik saja. Bukan apa-apa. Benar. Kapan kita bisa pergi? Bagaimana kalau malam ini? Saya tidak ingin tinggal di sini sebentar pun lagi. Mari kita tunggu sampai paruh kedua malam. Chen Xiaozi licik. Saya perkirakan, dia masih mengintai di dekat rumah saya sekarang. Tunggu larut malam saat dia mengantuk. Saya akan mengendarai sepeda motor, antar ke ibu kota kabupaten naik bus.
Kakak tahu rahasiamu sekarang. Mulai sekarang, saya akan mendengarkan kakak. Berikan kakak ciuman. Sium. Saya cium. Ayah angkat dia menyuruhku menciumnya. Ergo, ini jam 3.30 menit. Cepat bangun. Kita akan pergi. Ayo pergi. Hati-hati. Lihat itu. Chen Xiaoxi masih belum menyerah. Dia mengintai kita. Dia tidak akan menemukan kita kan? Jangan khawatir. Kita berada dalam bayangan. Ayo pergi. Ayo naik sepeda motor. Masih tidur. Apakah Anda mendengar suara sepeda motor? Tidak, aku tidak. Kakak, apakah itu dengkuran dahu? Keluar dari mobil dan segera pergi lihat. Cepat pergi lihat. Sudah berakhir, kakak. Mereka melarikan diri. Sialan. Ergol. Masuk ke mobil dan pergi. Saya sudah keluar. Saya akhirnya keluar. Jangan menangis sekarang. Bus akan segera berangkat. Ergo. Terima kasih. Baiklah, baiklah. Chen Xiaoxi akan segera menyusul. Cepatlah dan pergi. Apakah ini hadiah karena menyelamatkan gadis dalam kesulitan? Jika semua hadiahnya seperti ini, saya dengan senang hati akan melakukan ini beberapa kali lagi. Tunggu sebentar. Ding ergo, ding ergo. Kamu hanya fokus bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Mengapa kamu tidak membahas masalah uang? Ya, Ergo. Mengapa kamu kembali lagi? Berikan nomor teleponmu. Hal yang saya janjikan padamu akan ditepati. Tunggu telepon saya. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Kita benar-benar harus bertemu lagi. Kakak, kami mencari kemana-mana. Dia tidak ada di sini. Kakak, aku juga tidak melihatnya di sisiku. Sialan, seseorang pasti telah membawanya pergi. Jika Ergo bertanggung jawab atas hal ini, dia pasti tahu di mana kakak ipar berada. Jika kau bertanya padaku, kita harus menggunakan beberapa metode yang keras. Aku tidak percaya dia tidak akan bicara. Saya harus membunuhnya hari ini. Ayo pergi. Menghalangi pintu masuk rumah saya. Situasi hari ini agak sulit untuk ditangani. Kakak Xiaoji, sudah bangun sepagi ini. Apakah ada yang salah? Masalah apa yang mungkin saya miliki? Chen Xiaoji, apakah kamu gila? Kau bajingan. Kemana kau membawa wanitaku? Wanita apa? Saya tidak tahu. Kau tidak tahu. Jika kau tidak tahu lalu tadi malam, apa yang kau lakukan? Aku pergi ke kota jalankan tugas direkturku. Hal-hal yang berkaitan dengan direkturku. Apakah kamu yakin ingin bertanya lebih jauh? Lebih baik kau tidak berbohong padaku. Pengaruh ayah angkat masih efektif. Apakah saya perlu berbohong padamu? Chen Xiaoji, jika kamu tidak percaya padaku, maka hadapi ayah angkat saya secara langsung. Chen Xiaoji, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena saya, bisakah kamu bertemu ayah angkat saya? Berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini. Strategi Anda memancing harimau keluar dari gunung dieksekusi dengan cukup baik. Anda menggunakan direktur call untuk menahan saya dan membawa wanita Said pergi sementara itu. Apakah Anda pikir saya bodoh? Kamu hanya tidak tahan melihat saya beralih dari preman kecil menjadi anak angkat direktur kau secara tiba-tiba. Haruskah kamu bersikeras menuduh saya secara salah? Saya tidak mampu menyinggung manajer pabrik kau, tapi itu tidak berarti Anda bisa menginjak-injak saya. Baiklah, serahkan wanita itu. Anggap itu bantuan utang saya. Jika Anda terus keras kepala, hari ini akan menjadi hari Anda mati. Sudah berakhir.
Reputasi ayah angkat tak menakuti Chen Xiaoji. Apakah saya akan gagal di sini hari ini? Ayah angkat, Anda sudah tiba. Manajer pabrik kau, apa yang kau lakukan? Tidak ada sama sekali tidak ada. Aku baru saja menerima Ergo sebagai anak angkatku. Dan hari ini kau membawa orang untuk menghalanginya. Ini secara terbuka mempermalukan aku. Tidak. Tidak. Manajer pabrik kau, kami hanya memiliki konflik kecil. Tapi itu sudah diselesaikan. Benar Ergo? Tidak. Tidak. Sekarang sudah beres. Benar kakak Xiaoji. Syukurlah sudah diselesaikan. Ergo, masuk ke mobil. Kakak, mengapa ayah angkat saya belum tiba? Kita tidak akan ketinggalan pertemuan penawaran kan? Mungkin macet. Ergo. Bantu kakak memijat bahuku. Kakak, sudah jam berapa ini? Aku, Kenapa kau tidak patuh lagi? Mau kau pijat atau tidak? baiklah. Saya akan memijatmu. Ada apa? Lanjutkan. Cepat terus pijat aku. The film was translated and narrated by Ergo. M-Media. Kakak suka bau badanmu. Mendekatlah ke kakak. Lebih dekat lagi. Seberapa dekat lagi saya harus mendekat? Apakah aku wangi? Ya bagus. Pijat lebih ke bawah. Pijat lebih ke bawah lagi. Itu telepon dari ayah angkat. Dia menelepon sekarang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Halo, apa? Oke, kami akan segera ke sana. Ada apa kakak? Jika kita tidak cepat-cepat pergi sekarang, kualifikasi penawaran kita akan dicabut. Ambil barang-barang itu, cepat. Sesi penawaran. Baiklah, mari kita lakukan penghitungan akhir. Mereka yang tidak hadir, otomatis kehilangan kualifikasi penawaran. Xin Yao Mining, Li Hui Mining, Peng Cheng Mining. Apakah kau Dapeng dari Peng Cheng Mining sudah tiba? Apakah tuan kau Dapeng hadir? Kau Dapeng tidak hadir. Batalkan penawarannya. Tunggu sebentar. Kita sudah sampai. Ergo, apakah kamu datang tepat waktu? Kau siapa? Kau Dapeng adalah ayah angkat saya. Kamu pikir saya ini siapa? Halo, ayah angkat saya tertunda karena sesuatu yang penting. Sebagai anak angkatnya, bisakah saya berpartisipasi dalam lelang atas namanya? Ya, namun kita harus memverifikasi dokumen terlebih dahulu. Ini dia. Tidak masalah. Silakan duduk di tempat Anda. Kakak, ayah angkat belum tiba. Siapa tahu, ponselnya tidak bisa dihubungi lagi. Tidak terjadi sesuatu yang serius kan? Aku juga tidak tahu, dan uangnya tidak ada padaku. Semua personel hadir. Lelang dimulai sekarang. Penawaran awal. 500.000, 510.000, 550.000, 600.000. 600.000 tawaran pertama. 610.000, 650.000, 700.000. Tidak membalas pesan. Dia tidak membalas pesan. Saya merasa tidak tenang. Apa yang saya janjikan padamu? Saya akan memenuhinya. 700.000 tawaran pertama.
Jika aku gagal, kau harus dikubur bersamaku. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. 700.000 tawaran kedua. 700.000. Tunggu. Bing Ergo. Keberuntungan berpihak pada yang berani. 700.000. 710.000 dan 1. 800.000. 800.000 dan 1. Kau dapat tidak muncul. Ternyata dia ingin memberi. Suuli peringatan. Tepat sekali. Bukankah Kou Dapeng kekurangan dana? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Siapa bilang uang ini berasal dari ayah angkat saya? Saya membawa uang ini sendiri. Kau hanya seorang penjaga keamanan, mengenakan jas. Berpura-pura menjadi kaya di sini. Kau tidak akan bisa menabung 800.000 dalam 3 masa hidupkan. Kekurangan finansial kau dapat nyata. Orang ini datang buat masalah. Hei kau, kenapa kau berdiri di sana tertegun? Jatuhkan palu. Tunggu. 900.000. 900.000 dan 1. 1 juta. 1 juta dan 100. Bagus. Setuju. Terjual seharga 1.100.000. Kami ditipu. Tuan, kami perlu memverifikasi dana Anda. Jika tidak ada masalah, transaksi dapat dilanjutkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini sudah di luar kendali. Baiklah. Verifikasi dana baik-baik saja, tapi uangnya tidak ada padaku sekarang. Tuan, Anda pasti bercanda denganku. Mudah untuk menyombongkan diri, tetapi bertanggung jawab atas kesombonganmu. Tidak semudah itu. Maksudku uangnya tidak ada padaku sekarang. Bukan berarti aku tidak mampu membayar uang ini. Begitu teleponku berdering, uangnya akan segera diantar. Ini dia datang. Perusahaan kami luncurkan layanan nada dering. 88 yuan per bulan bisa berlangganan. Untuk mendaftar silakan tekan 1. Berhenti membuang waktu. Cepat umumkan hasil lelang. Tunggu sebentar. Halo, Ini saya. Saya akan secara pribadi membawakan uangnya kepadamu. itu bagus. Aku sedang sangat terburu-buru sekarang. Bisakah kau cepat sedikit? 10 menit. Aku di pusat pelelangan. Halo. Sialan Yang Fengki. Kau akan membuatku mati. Mana? Bukankah seharusnya kita masuk ke dalam? Jangan khawatir Paman Long. Saya bahkan tidak terburu-buru. Mengapa kamu terburu-buru? Paman Long kepala pelayan keluarga ya. Apakah Nona berencana untuk memberikan bantuan tepat waktu? Kesabaranku terbatas. 15 menit. 10 menit paling cepat. Uangnya akan segera diantar. Apakah kau menyarankan agar semua orang ini berdiri di sini tanpa melakukan apa-apa dan menunggumu selama 10 menit? Aku harus mencari cara untuk mengulur waktu. Kau sudah kehilangan tawaran. Tambang itu sekarang milikku. Jika kau tidak bisa menunggu, kau bisa pergi. Kau bocah nakal. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan Nona Shu seperti itu? Pencari perhatian ini datang tepat pada waktunya. Apa? Anak ini, kau tak bisa menang debat denganku. Dia tak mungkin coba ulur waktu. Jadi kau ingin menggunakan kekerasan? Hentikan. Aku hanya akan memberimu 8 menit. Jika uangnya tidak tiba, aku akan menjadi penawar sah terakhir. Wanita tua ini sulit dihadapi. Baiklah. Jika aku tidak mendapatkan uangnya, aku akan menjadi cucumu. Anak itu memanggilku tua. Lupakan bagian cucu itu, berikan saja tambang itu padaku. Ergo. Yakin bisa dapat uang itu. Itu jumlah uang yang sangat besar. Jangan khawatir, Kak. Percayalah padaku. Bocah, waktunya habis. Tanda tangani kontraknya. Silakan bubuhkan segen di sini. Jangan tanda tangani. Apakah kau memanfaatkan kesabaranku? Jangan pikir kau dapeng dukungmu. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku memberitahu kalian semua, sebelum uangku tiba hari ini, tidak ada yang menandatangani kontrak ini. Kau mencari matinan. Berikan ke sini. Keamanan. Tangkap dia. Cepat.
Kau berhenti di situ. Jangan mendekat lagi. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Tidak. Kakak kita rekan kerja. Mengapa kita harus begitu kejam satu sama lain? Diam. Serahkan segel resmi itu. Tidak akan. Serahkan. Tidak akan. Serahkan. Tidak akan. Tak akan beri meski kau bunuhku. Enyahlah. Ergo. Tolong lepaskan dengan cepat. Baiklah, kau pegang saja erat-erat. Aku akan merobek tanganmu. Tidak. Diam. Maaf. Terjebak macet. Kau adalah Ming Ergo. Paman. Jika paman datang sedikit lebih lambat aku pasti sudah mati. Menjauh. Ergo. The film Ergo, was kamu baik-baik translated saja. and Aku baik-baik narrated saja. by M. Ergo, Media. uang ini. Semuanya untukmu. Tentu saja. Bagaimana kak? Aku tidak membohongimu kan? Apapun milik tambang pencen kita. Belum ada yang bisa merebutnya. Seorang bocah bau yang bahkan belum sepenuhnya dewasa. Bisakah dia benar-benar menghasilkan uang sebanyak ini? Kecilkan suaramu. Mungkin anak ini punya latar belakang yang kuat. Bocah kecil akui kau dapeng ayah baptis. Latar belakang omong kosong apa dia punya? Kurasa uang ini mungkin tidak berasal dari sumber yang sah. Siapapun yang mendapatkannya simpan saja kalau begitu. Beraninya kau. Hei si. Orang tua ini. Bisakah kau mengatasinya? Aku bisa menendangnya terbang dengan satu kaki. Anak muda zaman sekarang. Benar-benar tidak sopan. Memikirkan bahwa seseorang berani menggertakku pria berusia 60 tahun ini. Kau tahu kau sudah berusia 60 tahun. Kau keluar sini mempermalukan diri. Jika kau tahu diri, cepatlah dan enyah dari jalanku. Jangan menghalangi jalan Nona Shouku. Baiklah. Kalau begitu aku akan menyingkir untukmu. Apa kau berani mengambilnya? Paman. Kenapa paman? Dia punya pistol. Pistol. Paman. Bisakah aku meminjamnya untuk bermain-main? Apa kau tahu caranya? Apa yang tidak diketahui? Bukankah itu hanya seperti pistol rakitan? Bukankah kau bilang untuk mengambil uangnya? Silakan ambil. Aku tidak berani. Aku tantang kau untuk memukulku. Ayo, coba pukul aku sekali lagi. Tenang. Kau harus tetap tenang. Pastikan pistol itu tidak meletus secara tidak sengaja. Anak muda, kita adalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Jangan memaksakan keadaan terlalu jauh. Di mana kesombongan itu dari tadi? Serahkan. Hei kau. Verifikasi dananya. Verifikasi. Kontrak. Silakan ambil kontraknya. Kakak dan adik tidak perlu memverifikasi. Aku percaya kemampuan kalian. Kakak. Ambil kontraknya. Ergo. Kamu benar-benar melakukannya. Kakak. Begitu banyak orang yang menonton. Kamu terlihat sangat gagah memegang pistol itu. Apa kau sudah cukup bermain? Saatnya mengembalikan pistol itu. Cepat dan inyah. Ketua Show, Sepertinya pistol ini lebih efektif dalam berbicara. Paman. Bisakah aku saja? Berhentilah bermimpi. Nona masih menunggu. Dia datang juga. Siapa dia? Kakak. Tentang masalah waktu itu. Kau sama sekali tidak boleh membicarakannya sembarangan. Kalian berdua berhubungan. Kalian berdua tidak tidur bersamakan. Apa yang kau bicarakan? Tidak. Kalian berdua pasti punya hubungan. Wanita memang sulit dihadapi. Tidak. Kakak aku ada urusan lain. Aku akan pergi sekarang. Pegang kontraknya baik-baik.
Apa yang terjadi? Apa kamu tidak mengenali saya? Kau menjadi semakin cantik. Aku hampir tidak berani mengenalimu. Kenapa bisa? Apa saya sangat jelek sebelumnya? Tidak. Tidak. Ayo pergi. Ya, Nona. Ergo. Saya akan membawamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Rumah. Rumah. Mengapa seorang pria dan wanita lajang pulang bersama? Rumah yang fancy. Apakah keluargamu benar-benar sekaya itu? Kalau begitu, apa kamu ingin menjadi lebih kaya lagi? The film was translated Apa maksudmu? and narrated Saya by akan Ed memberimu Media. 1 juta. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan macam apa? Di mana di dunia ini ada hal sebaik itu? Tak minta aku bunuh orang kan? Kamu menebak dengan benar. Dia berhasil melarikan diri. Dia ingin sewa orang untuk membunuh. Qian Xiaozi. Hanya jika dia mati. Bisa terus jalani hidup sekarang. Jika tidak, jika dia tiba-tiba muncul, saya tidak hanya akan kehilangan semua yang saya miliki sekarang, tetapi juga mempermalukan seluruh keluarga. Nona yang lelucon macam apa yang kau buat? Aku hanya berandal kecil. Kau memintaku membunuh seseorang. Sebaiknya kau menghabiskan puluhan ribu yuan untuk mencari pembunuh. Mengapa repot-repot mencariku seseorang yang kau kenal? Jika saya menyewa pembunuh bayaran, saya harus membunuh 2 orang. Tetapi orang yang lain adalah seseorang yang tidak ingin saya bunuh. Dan saya sama sekali tidak punya alasan untuk membunuhnya. Kau tidak sedang membicarakan. Benar. Itu kamu? Minumlah perlahan. Tidak ada yang memperebutkannya darimu. Benar. Aku juga salah satu orang dalam. Kalau tahu tak akan selamatkanmu. Tidak akan ada begitu banyak masalah sekarang. Oleh karena itu, asalkan kamu melakukan hal ini, kita akan impas. Benar. Kita impas. Aku tahu tentang pemenjaraanmu. Kau tahu tentang pembunuhanku. Kau benar-benar pandai bermain perhitungan. Tapi aku tidak akan menyetujui persyaratanmu, karena itu adalah batasanku. Bagaimana jika saya menambahkan sedikit bunga? Kepentingan. Ergo. Mari kita kesampingkan masalah bunga untuk saat ini. Ada satu hal yang sudah lama saya pendam. Hari ini akhirnya bisa tanya langsung. Mengapa kamu menyelamatkan saya? Saya ingin mendengar kebenarannya. Saya tidak ingin mendengar kata-kata munafik atau kebohongan. Karena rasa keadilan di hatiku. Kebenaran adalah apa yang ingin saya dengar. Karena kau cantik. Hatiku sakit karenamu. Aku tidak ingin kau hidup di dunia seperti itu. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan merasa sangat buruk di dalam. Baiklah. Saya akan beritahu beberapa kebenaran. Meskipun tubuhku bebas, jiwaku benar-benar diambang kehancuran. Aku sangat takut. Aku terutama takut. Aku tidak berani muncul di media manapun. Aku takut dia akan mengenaliku. Aku tidak bisa setuju. Itu adalah nyawa manusia. Maafkan aku. Masalah yang kau sebutkan, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Kau harus mencari jalan sendiri. Tidakkah kau ingin melihat apa yang kumaksud dengan minat? Aku adalah minat itu. Nona Yang, Apakah itu cukup? 1 juta yang kau berikan padaku sebelumnya, sudah dianggap kekayaan yang sangat besar. Tak berani lagi hanyut dalam angan. Tapi tugas yang kau berikan, aku benar-benar tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Kau harus mencari bantuan dari seseorang yang lebih mampu. Ikutlah denganku dulu. Nona Yang, jangan lakukan ini. Ergo. Maukah kau tinggal bersamaku hanya untuk 1 malam? Kau tidak perlu melakukan ini. Ada apa? Apakah kau pikir aku kotor?
Tidak. Aku. Lalu kenapa? Apakah kau tahu? Sejak kau menyelamatkanku, aku tidak bisa tidur malam demi malam. The film was translated Begitu and aku memejamkan narrated mata, by M. hanya Media. binatang itu yang kulihat dalam pikiranku. Hanya ketika kau berada di sisiku, hatiku bisa benar-benar tenang. Tenanglah. Jangan hidup dalam sakit tiap hari, hanya karena satu bajingan. Apakah kau pikir aku ingin menjadi seperti ini? Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Begitu aku berpikir bahwa binatang itu masih hidup, aku merasa mengerikan. Mengerikan sampai menyakitkan. Tidakkah kau membencinya? Mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Sebuah kesepakatan. Apakah kau mengatakan? Aku tidak membicarakan hal ini. Masalah mengenai Chen Xiaoji, aku akan mempertimbangkannya. Tunggu kata-kataku. Ergo jangan kecewakan aku. Kemarilah. Apa yang akan kau lakukan? Berhenti memukulku. Tentu saja kami di sini untuk bermesraan denganmu. Xiaoli sudah mengatakannya. Istriku bernama Yang Fangqi. Paman Long juga bagian dari keluarga Yang. Siapa yang akan percaya kalian berdua tidak punya hubungan? Kakak Xiaoji, dan siapa Paman Long? Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan mencekikmu hari ini. Lepaskan, teruslah main-main. Kau akan menyebabkan kematian. Aku tidak tahan lagi. Jika kau tidak memberitahuku keberadaan istriku, aku akan mencekiknya hari ini. Kakak, Berhenti. kakak jangan. Hentikan kalian semua. Ergo, kamu baik-baik saja. Kakak, Lihat siapa itu. Tian Keru. Apa kau mencari mati? Kurasa kamu sedang mencari mati Chen Xiaozi di siang bolong. Apakah kamu mencoba membunuh seseorang? Jika aku ingin membunuh, aku membunuh. Kalau provokasi, aku bunuh sekarang. Beraninya kamu. Apakah kamu tahu siapa kakakku? Kepala Polisi Kabupaten Tian Qingru. Sungguh sandiwara Tian Qingru sungguh. Kakak, kepolisian kabupaten benar-benar punya seorang kepala. Bernama Tian Qingru. Aku sudah menelepon kakakku. Kalian semua tunggu saja masuk penjara. Nyah, Tunggu aku. Ergo, kamu baik-baik saja. kakak. Apakah kau benar-benar menelepon kepala polisi? Mereka sudah pergi. Ayo kita ke kantor Direktur Ko. Kakak. Syukurlah kau datang. Apa kamu tidak membenciku? Apa kamu tidak menganggapku menjengkelkan? Kakak, apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku anggap kau menjengkelkan? Ketika kamu melihatku sebelumnya, kamu hampir ingin berjalan memutar untuk menghindariku. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Ergo, kakak tahu. Kamu bertekad untuk naik pangkat. Kakak juga bisa membantumu. Sama seperti wanita Chen Xiaozi. Dia bisa memberimu uang. Dan aku bisa memberimu hal-hal lain. Kakak. Apakah kau mengatakan? Kakakku benar-benar kepala polisi kabupaten Tian Qingru. Dan iparku memegang posisi yang bahkan lebih kuat. Aku tidak nyaman mengungkapkan posisinya sekarang. Dengan koneksi sekuat itu, mengapa kau dan kakak ipar masih terjebak di pabrik kecil ini? Itu karena si tua Hyu adalah orang bodoh yang tidak kompeten. Dia sama sekali tidak menghargai pengaruh kakakku dan iparku. Semua hal yang kamu sebutkan ini, aku bisa menoleransinya. Tapi, satu-satunya hal yang tidak bisa aku toleransi adalah menjauh.
Kamu bahkan tidak bisa ereksi. Dia tidak mampu dalam hal itu. Ergo, kakak tahu. Bukankah kamu hanya ingin membuat nama untuk dirimu sendiri? Aku ingin mengakui Anda The sebagai film ayah was baptisku translated dan mengikutimu. and narrated by Langit punya M mata. Media. Itu mengizinkanku bertemu ke-8 direkturku. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kakak tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Tambang yang kita tawar bermasalah. Selain elemen tanah jarang di dalamnya, ada logam non-ferro. Menjual barang itu secara pribadi adalah ilegal. Kamu akan masuk penjara. Kakak, apakah semua yang kau katakan itu benar? Bisakah aku berbohong padamu? Apa itu? Tanah jarang. Lalu 50% saham yang aku pegang. Bukankah itu bom waktu yang berdetak? Kalau begitu, kakak. Mengapa kau membantuku? Ergo, kakak ingin mencari beking. Mencari beking yang besar. Kamu tahu, Hiu Lume tidak bisa diandalkan. Kau Dapeng bahkan lebih buruk. Ergo, bisakah kamu menjadi beking kakak? Aku. Kau berani. Ergo, kamu baik-baik saja. Ergo, kamu benar-benar hebat. Bermain-main di mana-mana sepanjang malam, kakak hampir kehabisan tenaga olehmu. Saya tidak tahu, dari mana kamu mendapatkan kekuatan sebesar itu. Maafkan aku kakak, aku tidak punya pengalaman. Kakak suka kamu apa adanya. Halo, kakak. Baik, kami akan segera ke sana. Kakak, apakah kau akan keluar? Bukan aku, kami. Ayo pergi, aku akan mengajakmu bertemu kakak dan iparku. Mungkin aku tidak seharusnya pergi. Ergo, kamu sekarang adalah wakil direktur. Apalagi kedatangan mereka kali ini untuk menyelidiki masalah di tambang. Ayo, mari kita pergi dan cari tahu bersama. Silakan duduk. Rumah Tian Qingru. Sandi, mengapa kau begitu lama tiba? Aku sudah menunggumu selamanya. Kakak, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kamu punya mobil. Li Jinyan Inspektur. Kami berdua datang ke sini naik sepeda motor. Tian Qingru Inspektur dan Kepala Departemen Kepolisian. Siapa dia? Ini Deng Ergo. Masih sangat muda, tapi sudah menjadi wakil direktur pabrik kita. Hebat. Kru. Di mana Hu Tua? Jangan sebut-sebut dia. Bahkan jika aku memintanya datang, dia tidak mau. Lupakan saja, jangan bicarakan dia. Baiklah, kalau begitu mari minum teh. Aku akan menuangkan. Beritahu kakak dengan jujur, apa sebenarnya pekerjaannya? Bau apa itu? Sepertinya. Kakak. Jangan mulai mengendus-endus begitu kamu tiba. Kamu terus menciumnya. Apa kamu anjing pelacak? Apakah kau dan dia benar-benar? Lalu bagaimana dengan Old Hugh? Kakak. Hal-hal yang seharusnya tidak kamu pedulikan. Jangan urus. Ngomong-ngomong, ipar kakak. Apa yang kalian selidiki kali ini? Seseorang menjual kembali mineral langka. Kami datang ke sini untuk menyelidiki. Mineral langka. Apa itu? Tambang tanah jarang. Ayah baptis yang melakukannya. Itu benar-benar bisnis kriminal. Kakak ipar. Kau baru saja bilang bahwa menjual kembali mineral langka itu ilegal. Mineral tanah jarang adalah sumber daya strategis nasional yang penting. Mereka dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai teknologi mutakhir. Di pasar gelap, 1 kilogram bisa dijual seharga 7 atau 8.000 yuan. Banyak pemilik tambang mengambil risiko besar untuk itu. Tak dapat dipercaya. Barang ini bahkan lebih mahal daripada emas. Kau tidak boleh menyimpan niat buruk apapun. Bahkan jika kau hanya membeli 1 kilogram tanah jarang. Jika tertangkap, kau bisa menghabiskan separuh hidupmu di penjara. Karena pihak berwenang sedang menyelidiki, aku mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini.
Untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya itu, aku akan mempertimbangkan masalah Chen Xiaoji. Aku harus segera mengeluarkan ayah angkat dari situasi itu. Kakak ipar. Aku tahu siapa di balik tambang itu. Rp350.000 untuk 50% saham. Kau benar-benar tahu cara berbisnis. Karena Nona Shou bersedia membeli, itu berarti ada keuntungan yang bisa didapat. Ding Ergo, Ayah angkat di sini. binatang. Beraninya kau menjual saham di belakangku. Ayah angkat, bukankah aku sudah mendapat izin ayah angkat untuk semua ini? Selama kau bisa menyingkirkan kedua sampah masyarakat ini, aku akan menyetujui permintaan apapun yang kau miliki. Biarkan para saudara memasuki tambang. Mulai bekerja. Bos, kau benar-benar murah hati. Kami akan pergi sekarang. Ayah angkat. Uangnya sudah ada semua di sini. Tidak ada satu sen pun yang hilang. Kami hanya menunggumu. Apa maksudmu dengan ini? Sudah kubilang, aku akan membantumu menyelesaikan ini dalam setengah bulan. Shou Li dan Chen Xiaoji, mohon tunggu sebentar lagi. Mereka tidak akan menimbulkan masalah lebih lama lagi. Aku curiga kau dan Shou Li bekerja sama untuk menyingkirkanku. Ding Ergo, tanyalah pada dirimu sendiri dengan jujur. Di mana aku kau Dapen telah menyakitimu? Kau baru saja mendapatkan sahamnya dan segera menjualnya kepada Shou Li. Jika kau mengklaim kalian berdua tidak berkolusi secara pribadi, siapa yang akan mempercayainya? Ayah angkat. Aku Ding Ergo dulunya hanyalah preman kecil. Tanpa ayah angkat aku tidak akan berada di posisiku hari ini. Setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air yang melimpah. Jadi tolong percayalah padaku kali ini. Aku sama sekali tidak akan pernah menyakitimu. Baik, The film was translated and narrated by M Media. aku akan memberimu waktu setengah bulan lagi. Keluar. Ergo tahu betul cara memanfaatkan kekuasaan untuk naik. Sekarang sudah beres. Benar kakak Xiaoji. Tentu saja, jika bukan karena dia, tambang itu pasti sudah ditelan orang lain sejak lama. Aku jamin, dalam waktu 1 bulan, Shou Li akan jatuh. Jika Ergo tidak dapat kugunakan, aku harus mencari cara untuk melenyapkannya. Kakak Qingru, mengapa pintunya terbuka? Rumah Tian Qingru. Kakak. Kau di sini juga. Kakak Qingru dan kakak ipar mengundangku. Yang mengundangmu adalah aku. Kakak hampir terkuras olehmu. Kakak suka pria sepertimu. Ergo, ayo duduk. Kakak. Tidak mendengarkan lagi. Ayo duduk. Cepat. Ergo, kemampuanmu benar-benar luar biasa. Ipar bilang kamu sangat pintar dan ingin membimbingmu di masa depan. Bukankah itu semua berkat bantuan kakak? Kalau begitu, bagaimana kamu akan berterima kasih pada kakak? Aku bisa berterima kasih padamu sesukamu. Aku akan mendengarkan semua yang kakak katakan. Benarkah? Kakak berencana menceraikan Hyulu Omeyo. Mulai sekarang, kakak hanya akan menjadi milikmu. Apa? Kakak Tian ingin aku menyerahkan janji kesetiaan. Janji kesetiaan ini harus diserahkan. Yang Fengqi. Tidak, ada apa? Mengapa kau tiba-tiba menyerang tanpa alasan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ding Ergo, apakah menyenangkan mempermainkanku? Apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah menginginkanmu? Kau memberiku janji kosong untuk menghadapi Chen Xiaoxi bersama, tapi kemudian kau berbalik dan menjual saham itu kepada Shou Li. Apakah kau membicarakan masalah ini? Ini adalah kesalahpahaman. Kau memberikan bisnis sebesar itu tambang itu kepada Shou Li, dan kau bilang padaku ini adalah kesalahpahaman. Sungguh, dengarkan aku menjelaskannya padamu.
Dengarkan. Kakak ipar. Kakak ipar, bukankah Ding Ergo seorang yatim piatu? Ergo kau melakukannya dengan sangat baik. Bukti ini memang dapat membuktikan bahwa Shouli berpartisipasi dalam transaksi tambang tanah jaran. Selama kita menangkapnya, aku jamin dia tidak akan keluar seumur hidupnya. Pendukung Ergo ternyata adalah seorang kepala polisi. Kakak ipar. Artinya, kita bisa menutup jaring sekarang. Tepat sekali. Kau harus berhati-hati. Orang-orang ini adalah penjahat nekat. Mereka mungkin masih memiliki senjata AP dan amunisi. Aku punya rencana. Mari kita dengarkan. Baik, kami akan lakukan seperti katamu. Sekarang kau percaya padaku kan? Ergo, aku minta maaf. Aku salah paham padamu. Kalian semua baru saja mendengar rencananya. Ketika saatnya tiba, kalian akan pergi ke jalur pelarian mereka dan memblokir Chen Xiaoji. Kelompok orang ini tidak satu pun akan melarikan diri. Nona Show, silakan duduk. Nona Show, barang-barang sudah diatur. Pihak lain sangat puas. Harga harus dinaikkan setidaknya 20%. Bagaimana dengan itu? Aku melakukan pekerjaan yang lumayan bukan? Kita harus memastikan keselamatan. Mengerti? Buka pintunya. Ergol, apa yang kau lakukan di sini? Di mana wanita bernama Su itu? Suruh dia keluar. Nona Show tidak ada di sini. Aku jelas melihatnya masuk barusan. Bukankah dia ada di sana? Apa kau atau mata iku? The film was translated and narrated Apakah kau by membutuhkan M-Media. sesuatu dariku? Nona Show. Aku menjual saham itu sebelumnya. Tapi semua uangnya diambil oleh Kau Dapan. Dia juga memukuliku. Kau harus membantuku. Itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak, Nona Show. Kau harus bertanggung jawab atas diriku. Kau tidak bisa menolak untuk membantuku. Enyahlah. Ayo, keluar dari sini. Cepat. Tunggu. Aku masih bisa membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan macam apa? Aku bisa memberimu semua saham itu dan menjual semuanya kepadamu. Duduk dan bicara. Kau sudah menjual sahamnya sekali. Kau Dapeng pasti akan waspada terhadapmu. Apakah kau yakin? Kau bisa bergerak lagi. Aku punya kunci kantor. Aku bisa mencuri stempel resmi. Sejauh yang ku tahu, kau hanyalah preman kelas teri sebelumnya. Kau mengakui Kau Dapeng sebagai ayah baptismu. Itulah sebabnya kau berada di posisimu hari ini. Terakhir kali kau menjual saham, aku bisa memahaminya sebagai menyelesaikan konflik antara Kau Dapeng dan aku. Kali ini benar-benar menusuk Kau Dapeng dari belakang. Siapa yang menyuruhnya mengambil semua uang itu? Dia tidak meninggalkan satu sen pun untukku. Dia kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tidak setia. Kapan transaksinya? Jangan terburu-buru. Kita belum menyepakati harganya. Aku akan menjual sahamnya kepadamu. Beri aku jumlah ini. 500.000. Tidak mungkin. Setengah saham. Tidak bernilai harga segitu. 350.000 dari waktu lalu. Aku tidak mendapatkan satu sen pun darinya. Itu karena kau tidak berguna. Dan Kau Dapeng mengambil uangnya. Bagaimana itu salahku? Aku hanya bisa memberimu 200.000. 250.000. Jika kurang satu sen pun aku akan mencari orang lain. Baiklah, 250.000 itu saja. Bawa kontraknya besok. Aku akan memberimu uangnya. Kau pikir aku bodoh? Bertransaksi di wilayahmu. Aku menandatangani kontrak untukmu. Dan kau tidak memberiku uangnya. Kepada siapa aku harus mengadu? Kalau begitu mari kita pergi ke kantor Kau Dapeng. Dan kemudian dia mencium baunya. Dan mengambil semua uang itu. Ini tidak cocok untukmu. Dan itu juga tidak cocok. Bagaimana kau ingin melakukan transaksi? Hanya kau. Hanya aku. Transaksi tatap muka. Bagaimana dengan lokasinya? Kota kabupaten. Stasiun bus. Aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan uangnya. Baiklah. Sudah beres kalau begitu?
Ingat, hanya kau sendiri. Jika aku melihat kau membawa orang lain, aku akan berbalik dan langsung pergi. The film was translated and narrated by M Media. Itar, aku membuat janji dengan Souli. Transaksi akan dilakukan di kedai mie di kota. Aku menyuruh orang menyamar sebagai penjaga keamanan. Begitu Sholi tiba, segera tangkap dia. Gawat, ada penyergapan. Polisi, jangan bergerak. Jangan bergerak. Kau bocah. Kau menjebakku. Tunggu habiskan sisa hidup di dalam. Qian Xiaozi. Tuan cepat kejar dia. Qian Xiaozi. Ergol. Kau memaksaku ke jalan kematian. Orang yang ingin kau mati bukanlah aku. Itu dia. Fengki. Tunggu, kenapa kau di sini? Apa hubungan kalian? Menurutmu kenapa aku ada di sini? Karena aku bermimpi melihatmu mati. Jangan mendekat. Jangan datang. Fengki, aku salah. Tolong maafkan aku ya. Lepaskan aku. Diam. Kau tidak pantas menyebut nama nona tertua. Nona Sulung. Aku mohon, lepaskan aku. Aku juga pernah memohon padamu untuk melepaskanku. Tapi apakah kau melepaskanku? Ergol. Aku benar-benar tamat. Ergol. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku mohon. Bantu aku membela diriku. Polisi ada di sini. Kau tidak bisa membunuhku kali ini, kan? Petugas. Ada seseorang di sini. Petugas, tolong. Petugas. Paman Long. Keluargamu. Keluarga yang akan menjaga mereka dengan baik untukmu. Paman Long. Tidak, tidak, tidak. Aku pernah berpikir bahwa Fengki sama denganku. Sama-sama memiliki masa lalu yang memalukan. Kami adalah tipe orang yang sama. Tapi baru sekarang aku mengerti bahwa duniaku berbeda dari dunianya. Aku yang membunuh orang itu. Aku menyerahkan diri. Aku bertanya-tanya apakah akan ada hari ketika nasibku juga akan sama seperti Paman Long. Tidak ada pilihan. Kantorku udah pack. Kenapa buru-buru datang cari aku? Ayah Baptis, hari ini adalah ulang tahunmu. Kau pasti sudah lupakan. Aku datang khusus untuk merayakannya bersamamu. Sekarang semua masalah telah terselesaikan. Souli di penjara. Qian Xiaozi juga sudah mati. The film was Selanjutnya translated seharusnya and giliranku, bukan? narrated by M Media. Ayah Baptis, apa maksudmu? Ding Ergo. Kau benar-benar mampu. Semua orang meremehkanmu.
Semua orang kau manipulasi dalam genggaman. Ayah Baptis. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Shou Li dikurung. Chen Xiaozi sudah mati. Sahamku juga benar-benar kau hamburkan. Kamu bisa ambil uang ini dan menjalani hidup tanpa beban. Apakah ini hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku? Ini 250.000, ditambah 350.000 yang sebelumnya. Totalnya 600.000. Aku menawar tambang itu. Dan menghabiskan 1 juta. Kelebihan 600.000 ini terjual. Sekarang semua ini milikmu. Apa maksudmu? Aku bilang, bahwa Ayah Baptis menunjukkan kebaikan kepadaku. Aku tidak boleh gagal membalasnya. Tambang itu ilegal. Aku tidak ingin Ayah Baptis terus terlibat di dalamnya. Sialan. Apakah aku butuh berandalan muda sepertimu untuk mengkhawatirkanku? 16 juta. Seharusnya aku bisa mendapatkan lebih banyak pada awalnya. Tapi bagaimanapun juga itu ilegal. Ayah Baptis, aku tidak ingin ada hari ketika aku melihatmu berakhir seperti Shou Li. Dulu, ketika aku Ding Ergung berada di desa, aku diintimidasi oleh semua orang. Berkat kemunculanmu, orang lain mulai menghormatiku. Aku berterima kasih karena telah menjagaku. Besok aku akan bekerja di tempat Li Jinian. Aku tidak ingin di masa depan mengunjungimu di penjara. Kamu mengancamku. Aku tidak akan berani, Ayah Baptis. Sekarang setelah semuanya beres, aku akan pergi dulu.